Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah alladzi la nabiyya ba'dah. Para pemirsa, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, dalam kesempatan ini saya akan sedikit mengupas sesuatu yang sering sekali terdengar di medsos atau di manapun, yaitu tentang yang namanya bid'ah. Sebagian saudara kita muslimin itu sedang gencar-gencarnya mengangkat tema ini, yaitu mengangkat bid'ah, agar kita bisa jelas, bisa tidak serampangan dalam hal ini. Kita perlu meneliti lebih dalam bagaimana atau apa itu yang namanya bid'ah. Kemudian jangan sampai kita mengklaim bid'ah ini tanpa ilmu, sehingga kita dudukkan perkara bid'ah ini dengan bil ilmi. Setidaknya kita ada kajian yang lebih mendalam tentang bid'ah ini. Bid'ah itu berasal dari fi'il madhi, dari kata bada', yang maknanya itu ada dua. Yang pertama yaitu membuat sesuatu yang baru yang belum ada contoh sebelumnya. Itu adalah makna yang pertama secara bahasa. Makna yang kedua yaitu artinya letih. Namun ulama-ulama lebih memakai kata bid'ah ini dengan makna yang pertama, yaitu membuat sesuatu yang tidak ada contohnya. Lalu kita melihat ada dalil, ada dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan, itu yang sering-sering kita dengar berulang-ulang oleh sebagian saudara kita yang muslimin. Dengan dalil ini digunakan untuk membid'ahkan orang atau menyesatkan sesama muslim, yaitu dalilnya syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kalau kita dalam riwayat yang lebih panjang dalam Sahih Muslim, fa innal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Fa innal khairal hadithi kitabullah. Sesungguhnya perkataan yang terbaik adalah Al-Qur'an atau kitabullah. Wa khairul huda huda Muhammadin, dan petunjuk yang terbaik adalah petunjuk baginda Rasulullah SAW. Kemudian wasyarrul umur, dan seburuk-buruk perkara muhdatsatuha, yaitu sesuatu yang baru. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan sesuatu yang baru itu adalah bid'ah, dan bid'ah ini adalah sesat. Ini adalah keterangan dalam Sahih Muslim. Ungkapan Nabi wa kullu bid'atin dhalalah, setiap sesuatu yang bid'ah adalah kesesatan, itu merupakan kunci atau dasar agama yang urgen dan sifatnya universal, mencakup segala macam bentuk pembaruan dalam agama. Namun di sini perlu diketahui bahwa Nabi Muhammad SAW yang menyampaikan hal ini merupakan penyampai syariat Allah. Jadi kita harus meninjau bid'ah ini secara disiplin syariat, agar tidak terjadi kerancuan dalam memahami bid'ah. Sebagaimana kita ketahui bahwa bid'ah itu secara bahasa adalah sesuatu pembaruan, maka di sini kita tinjau segala sesuatu pembaruan dalam agama yang terlarang, yang artinya tidak ada landasan legalitas syariatnya, kemudian diklaim itu adalah bagian dari agama, maka di situ adalah bid'ah yang sebenarnya. Mengapa demikian? Tidak lain adalah sebab keumuman dalil tersebut. Wa kullu bid'atin dhalalah. Ini adalah umum sekali, luas. Maka itu Nabi di dalam riwayat lain juga memberikan batasan bahwa man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fa huwa raddun. Nabi membatasi siapa saja yang membuat sesuatu yang baru fi amrina hadza, dalam hadza di sini dalam urusan agama, dalam urusan agamaku,
fahuwa raddun, maka tertolak. Nah, jadi di situ adalah batasan dari uraian hadis sebelumnya tadi. Lain halnya dengan sesuatu yang baru atau pembaruan atau sesuatu yang dibuat baru, namun itu memiliki landasan syariat, memiliki sandaran syariat. Hakikatnya itu bukan bid'ah yang dolalah. Artinya jika itu ada landasan syariatnya, tidak bisa divonis sebagai bid'ah yang sesat, menyesatkan. Apalagi sampai dianggap penyebab kemurtadan atau keluarnya seseorang dari agama Islam. Nah, meskipun secara bahasa ditinjau lagi itu adalah bid'ah, karena memang secara bahasa bid'ah itu baru, karena sesuatu yang baru ya tetap dibilang bid'ah. Meskipun secara bahasa tersebut termasuk kategori bid'ah, itu hakikatnya secara syariat adalah bukan bid'ah. Nah, makanya Imam Syafi'i menjelaskan al bid'atu bid'atani, bid'atun mahmudatun wa bid'atun madmumatun. Fama wafaqa as-sunnah fahuwa mahmudun, wa ma khalafa as-sunnata fahuwa madmumun. Imam Syafi'i menjelaskan bid'ah itu ada dua, yaitu bid'ah mahmudah, terpuji, bid'ah madmumah, tercela. Jika sesuatu yang baru itu selaras, berdasar, berlandaskan sunnah atau syariat, maka di sini adalah bid'ah yang terpuji. Nah, sedangkan berkhilaf atau menyelisihi dari sunnah, maka itu adalah bid'ah yang madmumah atau bid'ah yang tercela. Di dalam kesempatan yang lain, Syekh Izzuddin bin Abdussalam menjelaskan bid'ah ini bahkan dibagi menjadi 5, seperti halnya 5 hukum dalam Islam. Contohnya yang pertama, bid'ah wajib. Contohnya adalah membukukan Al-Quran. Bisa dibayangkan ketika Al-Quran ini tidak dibukukan oleh Sayyidina Utsman, maka kita mungkin tidak menerima Al-Quran saat ini dengan utuh, dengan otentik. Padahal pembukuan ini dilakukan setelah Nabi dan tidak ada contohnya oleh Nabi. Nah, atau contoh yang lain, belajar disiplin-disiplin ilmu seperti ilmu nahwu, ilmu hadis, ilmu tafsir, ilmu tajwid, ilmu fikih, ilmu tasawuf, dan ilmu-ilmu yang lain. Itu adalah diketemukan kemudian adalah sesuatu pembaruan, tidak ada di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada zaman itu umat itu langsung mengakses ilmu kepada sumbernya, kepada baginda Nabi. Sedangkan kita mengakses ilmu kepada ulama, yang mana ulama memiliki legalitas. Al ulama warasatul anbiya, ulama adalah pewaris para nabi. Nah, makanya di sini kita perlu benar-benar memahaminya. Yang kedua yaitu bid'ah sunnah. Nah, bid'ah yang sunnah ini Syekh Izzuddin bin Abdussalam menjelaskan contohnya seperti mendirikan pesantren, mengadakan majelis ilmu, mengadakan madrasah. Zaman Nabi tidak ada itu madrasah, pesantren pun tidak ada. Kemudian yang ketiga adalah bid'ah mubah. Nah, bid'ah mubah di sini contohnya seperti bersalaman setelah sholat. Bersalaman setelah sholat ini itu adalah sesuatu yang mubah. Kenapa? Karena pada dasarnya salaman itu juga ada tuntunannya. Karena mungkin dari tempat yang lain sesama orang satu kampung yang nggak bertemu, tapi bertemu saat jamaah kemudian bersalaman. Dan ini bukan termasuk bid'ah yang tercela. Kemudian bid'ah yang keempat yaitu bid'ah makruhah. Nah, bid'ah makruhah ini yaitu membagus-baguskan masjid atau menghias masjid. Karena pada zaman Rasulullah masjid itu tidak dibaguskan, tidak dibuat indah. Bahkan sebagian syariat ini termasuk sesuatu yang dimakruhkan untuk mengindahkan masjid atau menghiasi masjid. Kemudian ada yang bid'ah haram atau bid'ah yang muharramah, yaitu seperti halnya
mencela atau menyepelekan ulama. Nah, ini malah justru bid'ah yang tercela, yang memang benar-benar bisa membuat orang itu tersesat karena jauh dari pewaris Nabi, jauh dari cahaya ilmu, jauh dari penjelasan agama yang jelas, agama yang sesuai pada ilmunya. Demikian Syekh Izzuddin bin Abdussalam menjelaskan bid'ah dibagi menjadi 5. Namun sayangnya pola pikir atau pemahaman para ulama mayoritas ini sering disalahpahami oleh sebagian orang, dianggap memang benar-benar segala yang bid'ah, segala yang baru itu disalahpahami, semuanya sesat. Padahal ulama-ulama sudah menjelaskan bahwa pembagian bid'ah ini yang masuk kategori sesat dan masuk kategori bid'ah yang tidak sesat, pembaruan yang berlandaskan legalitas syariat itu berbeda. Artinya setiap bid'ah yang dianggap ulama itu adalah baik oleh para ulama, maka itu adalah bid'ah yang memiliki landasan hukum, memiliki landasan syariatnya dalam agama. Atau tepatnya dalam kacamata syariat, ia tidak dihukumi bid'ah dolalah. Hanya saja para ulama tetap memakai bahasa bid'ah karena memang itu baru, ditinjau dari segi bahasa tadi. Ibnu Rajab dalam Jami' al-Ulum wal Hikam menjelaskan, wa amma ma waqa'a fi kalamis salafi min istihsani ba'dil bid'ah fa innama dzalika fil bid'ah al-lughawiyah asy-syar'iyyah. Wa min dzalik qaulu Umar radhiyallahu an lamma jama'an nasa fi qiyami Ramadan ala imamin wahidin fil masjidi wa kharaja wa ra'ahum yusalluna kadzalika faqala ni'matil bid'atu hadhihi. Ungkapan tentang kebaikan sebagian dari bid'ah dalam perkataan ulama salaf itu hanyalah bid'ah dalam tinjauan bahasa saja, bukan bid'ah dalam tinjauan syariat. Seperti halnya contoh Sayyidina Umar radhiyallahu an ketika mengumpulkan masyarakat untuk melaksanakan qiyamul lail di bulan Ramadan, dan pada seorang imam di masjid, lalu beliau keluar dan melihat mereka sedang sholat berjamaah. Kemudian beliau berkata, sesungguhnya ini adalah bid'ah yang indah. Ini yang mengatakan Sayyidina Umar, Khulafaur Rasyidin. Jadi hukum bid'ah yang satu ini, yang bid'ah yang mahmudah ini, tentu saja berbeda dengan bid'ah yang dianggap secara syariat itu dolalah atau sesat atau tercela. Bisa saja berhukum wajib atau berhukum mubah dengan melihat lebih detail kasus per kasusnya, sehingga kita itu bisa meneliti ini masuk dari bagian bid'ah yang mana. Oleh karenanya sebelum menganggap suatu pembaruan itu bid'ah mahmudah atau bid'ah mazmumah, kita perlu lebih mengenal dulu dalil-dalil dan kaidah-kaidah syariat yang menjadi tolak ukur hukum, yang menjadi tolak ukur hukum Islam. Nah, sehingga kita tidak gegabah dalam menilai sesuatu yang baru itu apakah itu bid'ah mahmudah hasanah atau bid'ah mazmumah, atau memang benar-benar bid'ah yang sesat menyesatkan. Intinya kita bersama-sama terus mengkaji, mengikuti majelis-majelis ilmu yang benar-benar bisa menjelaskan kepada kita duduk perkara sebuah masalah itu dengan pada porsinya, dengan adil, sehingga tidak terjadi klaim-klaim sepihak antara sesama umat muslim, bahkan justru terjadi saling membid'ahkan, saling mengkafirkan, terjadi permusuhan. Kita meminimalisir yang namanya permusuhan. Adapun terjadi perbedaan secara furu'iyah, yaitu mestinya kita terima sebagai rahmat, sebagai begitu luasnya syariat Rasulullah SAW untuk membimbing kita. Demikian, wallahu a'lam bishawab, wal 'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.